Are you ready? Saya terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Simon akan memandu duluan apa yang harus kita sepakati, mangga. Saya menghargai kaumnya laki-laki, silakan. Baik, makasih Bu Des, makasih Om Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk malam ini sebagai laporan kita di tim ini, bahwasanya saya berdiskusi dengan Bu Des. Memang siogianya adalah Pak Syam. Pak Syam itu lagi sakit gigi, ya. Ya, semoga giginya Pak Syam bisa lekas sembuh. Ya, persiapan kita nanti untuk tentang bedah buku. Buku ini memang salah satu yang harus kita orbitkan ke pasar sampai dengan ke pelosok daerah. Nah, diskusi dengan Bu Des, secara umum buku di SMA masih tetap dalam hal monitoring kita. Kita diskusi selalu apa yang harus dibenahi. Nah, untuk kesiapan kita nanti Om Jaya dan teman-teman sekalian, kita SMA sudah siap untuk acara yang di-plan tanggal 23 kalau nggak salah Om Jaya, tanggal 23 Desember bukan? Om Jaya? Iya. Ya, tanggal 23 Desember. Nah, Ya. kita Hari sudah Kamis. siap Om Jaya untuk itu. Hari Kamis. Kamis 23 Desember toh? Iya, betul. Ya. Kita tim sudah siap dan saya sendiri memang siap untuk ikut di sana walaupun nanti memang saya harus keluar kota sampai tanggal 21 Om Jay. Ya. Saya rencana ke Medan sampai tanggal 21. Jadi sebelum nanti PPKM 3 ya, sebelum ditutup saya sudah harus sampai di sini. Gitu Om Jay ya. Nah, sebagai informasi juga teman-teman Bapak Ibu, daerah menunggu buku kita ya. Daerah menunggu buku kita, ya saya sudah minta buku dari Pak Andi kemarin dan akan saya bawakan ke Medan. Semoga nanti Medan itu menjadi salah satu pengguna buku yang kita gunakan. Nah, secara umum kami dari SMA sudah siap. Mungkin lebih lengkapnya Bu Des bisa melengkapi kekurangan dari apa yang sudah sampaikan malam ini. Saya kembalikan Bu Des, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nanti mungkin kalau dalam perjalanan dari pagi, jaringan di saya ini kurang bersahabat, jadi apapun yang masuk itu selalu putus-putus. Jadi kalau seandainya suara saya sudah tidak baik, berarti sudah kumat lagi. Dari pagi itu di rumah saya nggak tahu nih. Padahal layar lancar terus ya, tapi nggak tahu kok tidak bersahabat seperti ini. Jadi kalau seandainya ini aja saya mendengar itu suaranya putus-putus. Moga-moga apa yang saya sampaikan mungkin bisa tersampaikan atau terdengar oleh teman-teman. Jadi ini tinggal menunggu nasib saja, gantung amal-amalannya lah sepertinya gitu. Nah, jadi dari pagi itu termasuk tadi ya Pak Simon ya, kita ngomong juga nggak dengar. Saya juga ke pasar juga nggak dengar itu. Kalau ini lancar berarti ini doa anak yang soleh berarti gitu. Dari pagi itu sebetulnya. Jadi seperti itu Pak Simon, terima kasih. Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Simon. Memang kita itu sudah harus bergerak dan memang teman-teman itu menunggu. Jadi kalau saya bertemu dengan teman-teman, apakah teman baru, teman lama itu selalu mempromosikan buku kita. Jadi saya bekerja dengan diri saya. Jadi memang kendalanya di teman-teman kita itu Om Jai, memang kita itu sendiri sedang susah mengajak teman-teman kita untuk belajar, maksudnya teman-teman yang lain, bukan teman-teman di grup ini gitu ya. Teman-teman saya kan banyak ya di luar sana gitu, jadi untuk mengajar informatika itu mereka itu merasa berat. Nah, jadi kelihatannya kita harus bergerak lebih banyak seperti apa yang disampaikan dengan Om Jai tadi. Mungkin kita harus membuat suatu metode bahwa ibaratnya semacam
pembelajaran atau mungkin lewat video pembelajaran atau lewat pengenalan isi-isi bedah buku lah kasarnya. Karena apa? Karena memang teman-teman kita itu banyak sekali di luar sana memang harus banyak kita kasih masukan ataupun dengan kita sendiri mungkin yang harus menambah ilmu yang lebih banyak seperti yang Om Jaya bilang itu seperti itu. Yang jelas memang semua harus berkompetisi seperti yang disampaikan tadi. Nah, untuk SMA kelihatannya Om Jai untuk direvisi belum dulu. Karena apa? Karena materi yang kita sampaikan ini sudah update ya untuk sampai saat ini. Cuman kita ini harus mendorong juga peraturan pemerintah ini supaya diterapkan merata di seluruh daerah. Jadi kita sambil bersosialisasi atau sambil ibaratnya mempromosikan buku lah ya. Tapi di segi pemerintahan atau kebijakan kita juga harus mengejar juga bahwa bagaimana caranya semua wilayah Indonesia ini menerapkan kitabnya begitu. Arti paling tidak informatika, walaupun mereka membeli buku siapa terserah, yang penting informatika itu yang kita harus kawal bersama. Itu mungkin awal dulu dari yang saya sampaikan. Kemudian untuk buku sudah menarik, kalau versi yang sekarang sampai saat ini sudah menarik sekali, banyak yang harus kita jual itu banyak, walaupun di kelas 10, di kelas 11 ataupun di kelas 12 itu banyak yang harus kita jual dan kita sudah buat di situ. Sebagai contoh kalau untuk SMA, di SMA itu integrasi Office dengan aplikasi lain itu di SMA itu kita kupas habis tentang bagaimana Google Sheet, bagaimana Google Drive, itu kan aplikasi ini ya dengan aplikasi lainnya gitu ya. Selain dari surat massal dan bagaimana membuat undangan dan lain sebagainya. Jadi sistemnya bekerja project, berbasis project. Jadi semua itu praktek. Google Form yang sekarang semua kan sudah pakai semua. Jadi anak sudah makin mahir. Di samping kelas 10 itu juga ada pemrogramannya. Kalau SMA itu kan Pascal, ada juga basis data, juga kan ada yang kemudian computer thinking ya. Dan ada kita juga bahas Arduino ya. Jadi kita membuat praktek Arduino di bab 2, kelintas bidangnya di bab 8. Itu sudah sangat menarik, bahkan saya sendiri mengajar menggunakan buku itu ternyata memang kepepet waktu. Jadi kelihatannya bab 1 sampai bab 8 itu terlalu padat. Karena saya sendiri ngajar, jadi saya pakai buku itu dengan anak-anak saya. Jadi kalau anak saya dilarang menjual buku, anak saya suruh beli sendiri. Di mana online, silakan bebas, di mana saja kalian beli. Gitu. Jadi saya tunjukkan aja gambar, foto, jadi setiap ngajar seperti Pak Simon itu, backgroundnya buku. Jadi di blog juga ada buku, sehingga mereka mencari sumbernya sendiri, apakah mau online atau mau beli langsung dengan penerbit atau dengan online dimanapun, saya arahkan ke sana karena kita guru nggak boleh berjual gitu, seperti itu. Terus kelas 12 banyak juga yang harus kita sampaikan, mungkin banyak yang belum membaca, bahwa banyak yang seksi di kelas 11 juga. Materi yang kita bahas di situ pemrograman Python ya. Ternyata semangat anak-anak luar biasa, pintar, bagus dan menarik sekali. Mereka merasa ini sesuatu yang beda. Nah, jadi di samping kebetulan thinking juga saya kawal karena kebetulan dari kelas 10 sampai 12 saya yang membahas kebetulan thinking.
dan anak saya terapkan juga sangat menarik sekali dan mereka merasa tidak terbebani untuk belajar, mereka senang, tapi akhirnya mereka bisa bikin program. Nah, jadi banyak jualan-jualan kita memang yang harus kita pasarkan. Kemudian di kelas 12 itu juga pemrograman lagi, kita masuk di HTML atau Java ya di situ. Membuat website. Nah, itu jualan kita juga dan anak sangat senang sekali. Nah, kemungkinan di kelas 12 itu Pak Simon kita akan kurangi ya. Kemarin itu kan ada beberapa di lintas bidangnya, ada 2, mungkin besok fokuskan 1 saja. Karena ternyata waktu dan bab buku itu sama waktu yang disediakan untuk belajar itu mepet. Karena saya pakai sendiri dengan buku yang ada. Jadi memang padat sekali karena memang kita awalnya kan kita memang mutu yang kita tawarkan di situ, kita ngikuti semuanya, bahkan kita kembangkan dari kurikulum yang ada atau kompetisi dasar yang ada, kita kembangkan kembali. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ingin belajar sih bagus sekali kalau mereka menggunakan buku kita. Namun kan tidak semudah yang kita inginkan seperti itu. Jadi mungkin pemasarannya ya kita harus seperti Om Jai bilang harus digalakkan lagi. Itu benar, saya setuju. Karena apa? Ternyata banyak juga yang bingung bagaimana Bu membeli. Jadi saya itu hampir setiap hari orang tua nanya, Bu saya mau beli buku Ibu di mana? Saya kasih silakan online gitu. Jadi kita untuk hanya online, bilang online aja saya harus ditelepon. Jadi mereka harus nanya. Jadi artinya informasi itu belum mereka dapat. Terus ada yang bertanya, kalau di Gramedia ada nggak Bu? Gitu. Saya tolong coba lihat aja. Kalau memang ada silakan dicari. Gitu. Jadi saya mengajar 10 kelas itu kali 36 itu sekitar 350-an ya, 360 lah kalau memang ada yang 35 ada 36. Itu mereka kesulitan mencari buku saya itu di mana. Nah, itu yang mungkin kita harus banyak promosi di situ kali Om Jai, seperti itu. Nah, sampai saat ini saya yang selalu saya sampaikan bahwa bukunya udah ada di marketplace, Bu. Gampang banget coba Ibu searching di marketplace, banyak Tokopedia. Oh, berarti dibuat di marketplace itu ya, Mbak ya? Iya. Ya? Terus di websitenya Ani juga ada. Tinggal ngomong bagian pemasaran aja ke Pak Agus. Itu ada. Oh, berarti linknya itu kita ya, tinggal minta ke Pak Agus. Kita share juga ke murid kita ya, seperti itu ya caranya gitu. Saya gitu. Atau di lewat online beli online. Ya, saya gitu, anak-anak suruh beli online. Jadi mereka nyari di Gramedia gimana, saya nggak tahu, pokoknya cari saja, saya begitu. Apalagi kemarin kan sedang ulangan, jadi mereka terbirit-birit nyari sendiri. Jadi lambat laun Om Jai, memang buku kita dicari, karena kita memang ngajarin. Gitu. Nah sekarang persoalannya bagaimana nanti pada saat webinar, kita mampu meyakinkan audiens, ya, bahwa buku kita itu punya kelebihan daripada versi kementerian itu yang harus dipelajari. SMA nih ada Pak Sam, ada Pak Simon yang hadir hari ini, Bu Lilis, siapa lagi SMA nya? Itu yang penting. Betul. Jadi memang kita harus berjualan Pak Simon, karena jujur saja buku kita itu lebih seksi daripada buku yang lain. Kan bukan saya memuji, bukan. Karena ada beberapa tonjolan yang saya dapatkan, saya baca. Nah, sekolah saya Om Jai hanya mampu mereka membeli seperti ini. Nih, seperti ini. Ini LKS dari sekolah. Nah, jadi kalau anggaran dia seperti ini, terus kemudian dia beli buku kita, ya babak belur. Dan saya lihat isinya, jauh.
Tidak ada seperberapa yang Kalau kita itu punya. cover doang yang ganti, isinya masih TIK katanya. Iya, Iya, betul. betul. Isinya TIK semua. Nah, tapi Iya. kembali lagi mungkin strategi yang kita tawarkan Om Jai lewat penjualan, lewat webinar ini mungkin kita saling berbagi bagaimana cara menjualkan. Jadi kita ke siswa, ke guru-guru yang ada. Jadi berarti saya mungkin link-link yang dari pemasaran kita itu aja langsung masukkan di laman blog kita ya Om Jai ya, di place Iya, kita kan marketnya udah ya. punya website guru penggerak tuh. Teman-teman udah saya masukin ke admin. Jadi Tinggal biar masukin mereka aja. sendiri langsung ya. Kalau kesulitan kirim filenya ke saya atau tulis di WA, nanti saya uploadin ke guru penggerak. Dan alhamdulillah tuh untuk buku buku informatika masuk peringkat pertama di guru penggerak Indonesia.com itu. Nah, itu cara kita. Jadi nanti bikin di WordPress, di Blogspot, isinya sama aja. Jadi makin dicari di pencarian, mesin pencari, algoritmanya langsung menuju ke blog-blog kita, ke website kita. Jadi caranya gitu sekarang. Saya udah ngerti. Oh, ternyata buku mereka laris itu karena algoritmanya itu. Sekarang kita harus memperbanyak blog-blog, website yang tampilan buku kita itu. Sama saya kasih nomornya penerbit Andi, itu yang akhirnya kita bisa lakukan. Gitu. Iya, jadi mungkin kita bisa mengikuti jejak seperti itu ya. Sementara ini kan saya hanya personil, belum semuanya ya. Berarti harus seperti timnya harus digerakkan tuh Bu, yang SMA nanti rapat lagi kayak tim SD itu. Tuh tiap minggu rapat tuh mereka Bu. Tiap minggu rapat tim SD itu. Salut ini juga gue. SMA ini terlalu canggih. Jadi pertama terlalu pintar, kedua terlalu tua-tua, terus ketiga banyak bisnisnya gitu ya. Bisnisnya daripada tugasnya. Itu ada Pak Simon tuh jago bisnis tuh. Nah, sehingga Teh Lilis ya, masih muda tuh. Pak Simon. Bu Lilis ini walaupun masih muda, tapi kayaknya bisnisnya lebih banyak daripada yang tua-tua. Berat. Karena sampai saat ini aja yang saya minta dengan dia itu belum dikasih ke saya. Sementara orang lain udah ngumpul. Biar yang tahu dia sendiri. Om Jai, saya mau potong sedikit Om Jai. Ya, silakan. Mau potong dikit. 3 daerah yang saya ajak komunikasi Om Jai mengatakan buku kita masih di harga yang belum terjangkau. Ya, Bali, Medan, dan Pematang Siantar. Itu Om Jai. Jadi 3 daerah saya coba promosi dengan di Bali, Medan, dan Pematang Siantar. Nah, ini bagaimana strategi kita supaya harga yang kita tawarkan masuk di budget yang mereka punya. Itu loh Om Jai. Jadi saya coba ngobrol dengan Pak Agus kemarin, ya. Pak Agus menawarkan hanya di sisi presentasi diskon. Namun harga awalnya kan masih belum terjangkau Om Jai. Itu mungkin keluhan di daerah dan kita tetap optimis buku itu harus masuk Om Jai. Demikian, Coba Desember ini kan ada harga diskon 50% tuh. Penerbit Andi untuk buku-buku informatika. Coba dimanfaatin tuh promosi 50%. Boleh Teh Wiwin kasih ini informasi perihal. Ya, silakan Teh Wiwin. Ya, Bunda Wideswati mau diberesin dulu. Enggak, terus lanjut aja, enggak apa-apa. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten ya, tadi gabung joinnya baru terlambat. Itu pun karena Bunda Deswati nge-WA saya jadi ingat. Oh iya. Oke. Bu Wiwin kerjaannya banyak sekarang, ada tugas baru jadi MC. Ngomong dia itu tambah sibuk. Mantap. Iya. Ya, amin. Jadi gini, perihal tadi yang disampaikan Pak Simon yang pertama, bagaimana soal buku tidak terjangkau di sekolah, itu permasalahan yang memang pada umumnya sekolah-sekolah negeri khususnya. Karena mungkin Bu Deswati juga paham ya, di mana harga budget dari buku itu. Jadi gini, Teh Wiwin kenapa bisa memahami proses ini, karena kebetulan
waktu sekitar 2 bulan yang lalu dari Andi, yaitu ya timnya Pak Agus ya, di bagian marketingnya namanya Pak Gideon. Nah, yang mengkoordinir buku Andi se-Jabodetabek. Nah, waktu itu sih saya sempat ngajak buat ke SMA 1, Bunda gitu ya. Hanya waktu itu dia fokus di SMP dulu. Jadi dari beberapa sekolah negeri yang didatangi, kendalanya betul, yaitu harga yang memang terlalu tinggi. Nah, padahal kita sudah menyampaikan ada di Siplah buku kita. Nah, yang menjadi tinggi itu karena mereka itu begini, negeri punya standarisasi nilai buku, satu buku itu adalah 50.000 kalau tidak salah. Jadi buku 50.000 itu dianggap sebagai buku yang bisa dibeli dengan dana BOS. Nah, ketika buku tersebut adalah buku yang lebih dari 50, itu dianggap sebagai aset sekolah. Ya, aset sekolah itu dianggap sebagai aset yang tidak boleh hilang. Nah, terus Pak Gideon sempat menyampaikan kepada sekolah negeri tersebut, kalau ada pemeriksaan gitu kan, dari pihak Andi, penerbit Andi akan mencoba, anggaplah misalnya buku yang tadinya 300 tuh, misalnya SMA 1 nih, misalnya beli 300 buku. Nah, ternyata pada saat pemeriksaan ada yang hilang, misalnya buku tersebut ada 3 atau 5 atau 10. Nah, itu bisa dipinjamkan dalam konteks biar tetap memenuhi sebagai aset yang tidak hilang. Karena kalau sampai hilang itu kena sanksi kalau nggak salah ya. Entah seperti apa pertanggungjawabannya. Nah, itu jadi kendala yang muncul itu seperti itu juga. Jadi bukan hanya tadi di harga. Nah, untuk harga Pak Gideon pernah menawarkan seperti ini ke sekolah-sekolah negeri. Ditawarkan untuk dana di tahun yang akan datang, Pak Simon. Jadi kalau mengambil harga di tahun ini, misalnya anggaplah memasukkan di tahun ini, mereka belum ada budget, sebenarnya perincian budgetnya tidak masuk. Tapi kalau misalnya perincian itu diajukan untuk tahun yang akan datang dengan komposisi ya tadi pemotongan diskon segala macam, itu kan udah urusan barengan sekolah masing-masing. Nah, itu harus langsung di posisi marketingnya si Andi tersendiri, Pak Gideon. Nah, kalau memang ada sekolah yang memang berniat untuk memasukkan buku tersebut, akan teteh coba masukkan Pak Gideon sebagai bagian marketing yang memang langsung turun di sekolah-sekolah gitu. Nah, seperti Bunda tadi, sebetulnya alangkah baiknya kalau memang anak merasa kebingungan, lebih baik Bunda kasih aja nomornya Pak Gideon mungkin, Bunda. Jadi mereka atau kalaupun mau lewat Teh Iwin, ayo sok dibantu untuk berapa banyak buku yang ada. Yang penting nggak Bunda Des ya, karena aku bukan PNS ya, artinya tidak kena sanksi lah dalam konteks yang ada gitu kan. Nah, jadi bisa dibantu seperti itu. Jadi untuk sementara di bagian marketing khususnya di Jabodetabek, Tewin punya timnya Pak Agus, yaitu Pak Gideon. Dia juga punya tim di bawahnya juga yang insya Allah bisa membantu untuk memenuhi buku yang bisa dibeli oleh siswa tersebut. Nah, jadi kayak gitu untuk sementara mungkin Pak Simon penjelasannya. Nah, mungkin untuk benar seperti yang Pak. Tewin. Ya, kenapa? Saya mau tanya. Kemarin sepertinya saya merekomendasikan dua sekolah, Kalimantan Selatan dan Majalengka. Itu progresnya gimana ya? Kalau yang Kalimantan sama itu, Teteh kan baru dengarnya baru sekarang dari Pak Simon. Ya. Kalau yang Tangerang, Om Jaya kemarin kan kasih nomor saya ke Kalsel ya Om Jaya. Nah, Kalsel itu langsung WA saya tentang buku. Sebenarnya mereka satu pengen minta soft copy-nya, saya nggak boleh kan, langsung saya kontak Pak jangan. Andi. Ya. Lalu Pak Andi langsung take over. Lalu Pak Andi memang sudah ngirim buku dan Majalengka, cuman progresnya nggak tahu tuh, yang buku SMA. Lewat siapa? Marketingnya? Pak Agus langsung, saya Pak Agus ini kan bagus nih. Pak Agus. Makanya kita pengen tahu progresnya yang kita rekomendasikan sejauh mana. Pak Agus biasanya akan turun lagi ke bawah, nggak langsung Pak Agusnya gitu kan, tapi menugaskan si bagian marketing yang turun terjun langsung. Nah, salah satunya satu timnya Pak Agus itu adalah Pak Gideon. Jadi kalaupun mau konfirmasi,
nanti akan Teteh coba kasih nomor Pak Gideon di grup kita ini ya, di grup penyusun. Nah, mau langsung berhubungan dengan beliau boleh gitu kan. Tapi tetap info awalnya melalui Pak Agus aja dulu nggak apa-apa. Tapi langsung di komunikasikan dengan si Pak Gideon. Nah, kebetulan yang Bekasi waktu itu memang ditugaskan oleh Pak Agus itu ya Pak Gideon itu dengan timnya gitu. Nah, yang Kalimantan sama Majalengka Teh Yuyun sendiri belum ini. Tapi kalau yang Tangerang udah progresnya seperti apa, sudah ketahuan ada berapa sekolah gitu katanya, tapi tetap di posisi untuk buku di tahun ajaran baru Pak itu Pak Simon. Iya, karena mereka RKS ya, udah usah RKS ini. Iya, karena kondisi perincian pembelian bukunya itu kan kalau di semester 1 ini udah terlambat disebutnya ya. Harusnya kan di sebelum tahun ajaran baru mungkin ya pengajuan untuk itu gitu sehingga bisa masuk ke pembelian pakai SIP lah dan sebagainya. Jadi nanti akan dibantu tuh sama Pak Gideon. Nanti dia sendiri langsung yang negosiasi sama si kepala sekolahnya. Jadi di bagian ranah seperti itu kita serahkan saja ke tim marketingnya Andi karena ada bagian-bagian prosedur yang bersifatnya ya berbadan hukum lah istilahnya. Takutnya kita sebagai penulis juga awam ya tentang prosedur mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, dikhawatirkan nanti terlacak penyelewengan terhadap dana BOS. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau sebaiknya ya itu tadi. Kita sebagai jalan atau jembatan menyampaikan tinggal update saja siapa misalnya Pak Simon tadi Majalengka dan Kalimantan atau nanti Bali, kemudian Siantar dan sebagainya tinggal di ini aja dikonfirmasi siapa sebagai penghubung narasumber narahubung untuk buku tersebut dengan marketing. Karena di sana insya Allah akan ada ya insya Allah lah tambahan untuk si penghubung tersebut. Seperti itu mungkin Pak Simon. Jadi nanti Teteh share ya untuk semuanya. Nanti sampaikan aja ke Pak Gideon. Cuman sayang ya Pak Gideon tidak hadir di sini karena memang Teteh juga nggak paham kalau ini memang akan merujuk kepada teknik-teknik penjualan buku ini gitu. Ya mungkin itu saja dulu penjelasan dari Teteh. Mungkin nanti Bunda Deswati barangkali kalau anak-anak masih kebingungan bisa langsung saja Teteh hubungkan atau misalnya berapa banyak buku yang mau disiapkan. Nah bisa seperti itu nggak apa-apa. Yang penting tidak Bunda Des sendiri yang kondisinya harus karena kondisi ASN memang sensitif banget ya kalau soal buku takut kena sanksi. Oke itu aja mungkin dari Teh Iwin dulu untuk sementara. Mangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang silakan tim SMP Pak Asep, Bu Wiwin untuk menyampaikan rencananya untuk disampaikan di acara webinar. Dipersilakan. Ya, Pak Asep pada lanjut dulu atau Teteh sebentar nanya dulu ke Pak Om J? Teteh aja dulu lah. Ya. Oke. Punten Om J. Jadi yang tadi kan kalau nggak salah Om J udah memberikan tema dari Andi ya, dari Pak Agus memberikan rujuk tema yang harus disampaikan. Nah, kalau nggak salah Om J nge-share info yang dari Pak Agus itu adalah memberikan materi yang lebih menarik. Nah, apakah memang ini skupnya ya, skup nanti webinarnya tuh apakah tetap dalam ranah bedah buku karena di sini kan waktu cuma 45 menit. Nah, kalau Teteh bisa menyimak dari penyampaian Pak Agus gitu ya, maksud dengan harus lebih menarik itu, mungkinkah gitu tema yang kita bawa, anggaplah yang SMP, tidak masuk pada konteks bedah buku, tapi lebih kepada merujuk kepada tema yang disampaikan oleh Pak Agus itu di grup apa ya? Ininya sebentar ya, Teteh baca dulu. Di sini penerapan informatika sebagai tulang punggung kemajuan teknologi dalam sistem pendidikan nasional. Nah, intinya yang bisa Teteh pahami dari tema yang disampaikan oleh Pak Agus ini sendiri atas permintaan beliau diracik dengan konteks yang memang merujuk kepada seberapa besar sih materi tentang atau tema informatika yang memang akan menunjang untuk proses pendidikan. Nah, jadi
apakah boleh nih dari pihak, walaupun teteh belum tektokan sama Pak Asep ya, apakah boleh nih kita dari SMP memberikan temanya itu tidak harus dalam konteks bedah buku, gitu kan? Tidak harus merujuk kepada satu bab atau dua bab atau secara keseluruhan itunya, gitu kan? Materi bukunya, tapi lebih kepada tema yang menarik yang memang tetap berbau informatika dan merujuk kepada pendidikan di Indonesia, gitu. Nah, itu boleh nggak seperti itu? Kalau memang boleh, nanti saya sama Pak Asep dan teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan materi-materi yang tidak, takutnya gitu ya, kalau bedah buku lagi takutnya menjadi bosan gitu si para audiensnya. Itu aja sih yang mau ditanyain dulu sama Om Jai, mungkin sama teman-teman yang lain. Baik, jadi tema besar yang diminta Pak Agus itu untuk Prof. Eko Indrajit. Ya, Pak Eko nanti yang menjelaskan secara detail sebagai keynote speaker-nya. Sedangkan kita nanti implementasinya. Nah, dari sisi buku SMP apa sih, dari buku SD apa, buku SMA apa. Jadi kita bagian implementasinya gitu ya. Nah, untuk tema besarnya itu nanti Pak Eko, Prof. Eko Indrajit. Jadi kita tetap membawakan isi daripada buku kita, kelebihan dan kekurangannya, sehingga orang tertarik membeli buku kita. Jadi intinya itu. Oh ya udah, artinya tetap merujuk kepada bedah buku dong ya logikanya ya. Cuman mungkin dibikin sesimpel mungkin dengan waktu 45 udah dengan tanya jawab ya Om ya. Ya. Oke. Jadi Terima kasih sebenarnya intinya informasinya. bagaimana buku informatika itu benar-benar bisa dinikmati oleh semua jenjang SD, SMP, SMA. Nah, Pak Eko bagian yang nendang-nendangin tuh yang umumnya kebermanfaatannya gitu, secara paham. luas ya. Oke, siap. Mangga Kang Asep tuh udah jelas berarti ya informasi dari Om Jai bahwa tetap kita dalam konteks ranah temanya yang memang merujuk kepada bedah buku. Mungkin meraciknya seperti apa biar lebih menarik. Mangga Kang Asep silakan disampaikan. Ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul ya, pada sehat semua. Amin. Kalau untuk untuk acara nanti, mungkin nanti saya juga akan berdiskusi dengan tim SMP. Takutnya ada ketidaksepahaman gitu. Jadi nanti saya coba dulu, nanti kita lempar ke diskusi di tim SMP. Nah, yang menarik tuh sebenarnya posisi saya tuh lagi, kalau bahasa anak mudanya galau. Jadi saya tuh lulus P3K, tapi mata pelajarannya prakarya gitu. Aduh. Nah loh. Aduh. Terima aja dulu, Kang. Aduh. Jadi pusing. Dan ya memang manfaat yang saya dapatkan dari salah satu materi. Gimana Bunda? Iya. Ya Allah, pengen nangis saya. Masalahnya kan kasihan saya banget. tidak linear itu Bunda. Kasihan. Saya nggak linear ijazahnya, Ya. jadi nggak bisa milih ke TIK waktu itu. Jadi pilihannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan memang manfaat yang saya dapatkan dari materi informatika salah satunya computational thinking gitu ya. Dan itu sangat bermanfaat ketika saya ikut tes P3K gitu, karena prakarya kan saya nggak memahami sama sekali ya apa materinya, terus saya nggak belajar, nggak apa ya, saya bertarung aja lah gitu. Dan ternyata soal-soalnya bisa saya selesaikan dengan mudah gitu, walaupun hasilnya nggak sempurna sih ya, masih banyak yang salah, tapi kan itu benar-benar di luar ranah saya gitu. Tapi ternyata manfaat dari materi informatika sangat besar sekali gitu, membantu proses pengerjaan soal-soal gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu daya tarik dari buku kita, karena materi computational thinking itu
sangat luar biasa gitu ya. Kita bisa memecahkan permasalahan yang kita hadapi walaupun kita belum pernah menemukannya gitu. Jadi apa ya, daya tarik kita tuh banyak sekali di buku itu gitu. Nggak hanya kita bisa membuat aplikasi, membuat program. Gitu. Jadi di lintas bidangnya itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi materi-materi informatika itu bisa masuk ke segala bidang studi. Jadi ya banyak sekali lah manfaat dari materi informatika yang kita buat gitu ya, yang kita sama-sama buat baik itu untuk SD, SMP, SMA. Jadi untuk pemasaran buku memang untuk daerah itu kesulitan. Untuk daerah kesulitan karena dari segi harga dan daya beli siswanya. Kalau di perkotaan kan kayak Bunda Deswati gitu bisa beli sendiri gitu ya. Nah kalau di daerah seperti di Subang itu siswanya nggak mungkin bisa seperti itu. Nah jadi disiasatinya kalau di sekolah saya memang masuk ke RKAS ya, rencana kebutuhan anggaran sekolah gitu ya, RKAS itu masuk untuk setiap tahun ajaran itu memang dimasukkan. Nah yang seperti Teh Wiwin bilang memang untuk dana BOS itu harga pagunya itu cuma 50.000. Nah kenapa sekolah saya bisa beli untuk seluruh siswa? Karena itu masuknya ke buku mulok. Jadi bukunya bukan buku wajib, buku paket wajib gitu. Jadi masuknya ke mulok. Nah, memang masuk ke data aset gitu. Dan itu memang kita inventaris masuk ke perpustakaan. Jadi seluruh siswa itu setiap tahun itu meminjam buku ke perpustakaan dan ketika akan naik kelas itu wajib mengembalikan ke perpustakaan. Kalaupun ada terjadi kehilangan, nah itu si siswa tersebut yang bertanggung jawab gitu. Dan kalaupun ada pemeriksaan, jangan takut ya, karena sekolah saya tuh sudah beberapa kali diperiksa baik itu oleh Irjen, oleh IRDA, BPK, BPKP, dan semua aman, aman. Karena apa? Karena kita tinggal perlihatkan aja bukti bahwa buku tersebut berada di siswa karena sedang dipinjam gitu ya. Nah, untuk bentuk fisiknya kan ada di perpustakaan untuk sisanya. Nah, untuk misalkan bukunya, misalkan siswa belum mengembalikan ya kita tinggal buat berita acara buku sedang masih dalam proses peminjaman. Seperti itu. Jadi memang untuk segi harga kita ya luar biasa sih ya, karena kita bukunya bukan buku dari pemerintah, bukunya pasti harganya tinggi. Tapi ya itu kita bisa siasati. Saya ngobrol dengan bendahara, itu masuknya ke mulok, mata pelajarannya mulok gitu, muatan lokal. Jadi harganya bisa besar dan memang masuk ke aset gitu ya, masuk ke aset, barang aset. Dan memang aset itu kalau misalkan tidak boleh hilang, paling bisa itu proses penghapusan. Itu kalau misalkan seperti buku kelas 7 itu kan ada yang revisi ya. Nah, saya juga sudah menganggarkan untuk tahun ajaran baru kelas 7 itu sudah memakai buku yang revisi. Jadi kita akan memesan lagi sebanyak jumlah siswa kelas 7 gitu. Informasinya sih seperti itu. Punten motong ya. Itu kan nilai yang diajukan itu nominalnya jadi jatuh di nominal berapa? Ya sama. Kita sama dengan yang di Siplah karena pembelanjaan kan melalui Siplah. Ya sama. Oh. Ya. Belanjaan Itu, melalui Siplah. Di RKS-nya nggak menjadi masalah, tetap bisa. Nggak ada masalah. Bisa karena itu ya? masuknya ke mulok, bukan ke mapel wajib. Kalau mapel Oke. Maksudnya informasi buat yang lain nih, maksudnya sekolah-sekolah negeri bisa gitu. Oh ya, oke. Dan kita udah kemarin aja udah diperiksa sama Irjen dan nggak ada masalah sih. Saya juga pengen tanya ini sama Pak Asep. Iya. Rahasianya bagaimana gitu supaya sekolah itu bisa masukkan buku kita ke Siplah itu seperti apa? Kan kita kan nggak 50.000, bagaimana caranya bisa masuk? Gitu.
Ya, itu masuknya karena mulok ya. Jadi masuknya ke mulok. Jadi harganya tuh bisa lebih dari di atas 50.000. Memang masuk ke aset gitu ya, masuk ke aset. Kemudian strategi saya sih diskon penulis saya berikan ke sekolah gitu. Jadi kan ada Ya, diskon penulis tuh. Nah, jadi saya betul berikan ke betul. sekolah. Nanti bendahara tuh yang bagi-bagi untuk kepala sekolah berapa, untuk bendahara berapa, untuk guru yang mengajar berapa gitu. Jadi supaya betul. mereka bisa beli buku kita dan secara hukum tetap aman gitu karena Ya. kan dari siplahnya itu harganya tetap nominal segitu kemudian Ya. masuk ke aset dan disimpan di perpustakaan jadi nanti siswa yang meminjam setiap tahun pergantian tahun ajaran itu wajib mengembalikan gitu. Iya, iya. Iya, betul Bunda Des. Begitu mungkin gambaran yang tadi Teh Wiwin sampaikan di awal juga ya, itu ternyata kalau Pak Asep Ya, kan benar-benar sudah terrealisasi bentuk wujudnya. betul. Jadi seperti yang tadi sampaikan udah benar kan, 50, Ya, kemudian betul. kalaupun bisa masuk sebagai aset. Nah, maksud Betul. Teteh gini Bunda, kalau Betul. Bunda memang mau, nanti Teteh sampaikan nomornya Pak Gideon, nanti bisa langsung berhubungan Kalau dengan penerbit tersebut gitu. ini Teh Wiwin, kalau di saya Iya. itu kemarin tuh karena memang sekolah itu tidak bisa, akhirnya apa namanya anak itu kan perlu. Nah anak itu nggak banyak, jadi sendiri-sendiri. Jadi kalau Tidak terkolektif seandainya, ya. nah saya kan nggak bisa menjadi kolektif, akan Betul. ketahuan. Kabinet ya. Betul. Iya Nah, ya. jadi nggak. Jadi problemnya beda ya Bun ya Iya, kondisinya. kalau Ya. seperti Pak Asep itu saya sudah lakukan. Jangankan diskon penulis Pak Asep. Ya. Saya mah serahkan terus langsung ngomong sama kepala sekolah sendiri langsung terserah mereka mau diambil semua saya. Ya tapi mereka nggak menemukan rumusnya itu supaya nyampe di situ. Mungkin karena coba nanti kalau saya buatkan sebagai contoh muatan lokal gitu ya mulok itu bisa Ya. tembus Coba. nggak gitu loh dalam Ya. Coba aja. pembelian itu karena kalau menurut dari harga budget itu kan nggak nyampe makanya kemarin Om Jai saya berpikiran apakah kita dibikinkan 1 semester supaya harganya mungkin bisa kejangkau di situ tadi karena kalau kita setahun itu bukunya 2 per semester 1 pertama dari budget harga bisa lebih murah terus Lebih murah. penulis juga kalau dibuat namanya juga kan nggak terlalu banyak sehingga kan seperti bukan dibuat kayak modul tapi kayak buku bener buku gitu jadi karena banyak pertimbangan seperti itu nah kalau dengan per semester diharapkan terjangkau itu yang paling utama seperti itu Betul. Iya. ini buat Om Jai saya Om Jai ada buku mau saya kasih sama Om Jai nanti kalau kita ketemu. Oke, siap. Baik. Buku saya. Ya. Dari tim STMP sementara cukup ya, Bu Win, Pak Asep. Nanti kita rapat di tim sendiri ya. Jadi nanti di tim sendiri. Di tim masing-masing. Betul. Ya, sekedar tambahan aja lagi Om. Tadi kan Asep udah sempat menyampaikan tentang computational thinking ya. Jadi dari hasil kemarin yang dengan Pusat Standar dan Kebijakan Kementerian, memang computational thinking itu mungkin Om Jai sama Bu Deswati dari awal mungkin ya sudah mengikutinya. Kalau tadi kan baru di ujung-ujung aja karena pelaporan gitu kan. Jadi memang pada dasarnya computational thinking itu akan merambahnya ke semua mata pelajaran. Jadi seperti model pembelajaran. Sehingga kalau ini diangkat sebagai materi, seperti tadi kan ya, ternyata Asep kan sudah terbukti dengan pembuktiannya sendiri bahwa ternyata manfaat computational thinking itu bisa memecahkan masalah dari berbagai macam jenis mata pelajaran dan ternyata itulah yang ternyata dari kementerian akan memunculkan ya tapi masih butuh ini kali ya yang namanya penelitian kan butuh bukti otentik dan sebagainya tapi kedepannya itu computational thinking memang model untuk pemecahan masalah atau problem solving. Ya, problem solving. Ya, untuk di ranah mata pelajaran yang lainnya. Jadi bukan di informatika saja. Mungkin itu barangkali untuk
tema barangkali itu bisa nyambung lagi, tapi dibikin racikannya seperti apa, mangga. Itu aja mungkin teteh nambih atur nuhun. Ya, oke. Nanti di tim SMP kita perdalam lagi ya. Baik, silakan dari tim SD, Bu ini udah datang, Ibu Ratna, Pak Abdullah, sama Pak Angga udah ada. Udah Ya. Siska sudah Ya, datang silakan. tuh Om Jai. Ya, Silakan Ya. Pak Abdullah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah. Hai. Belum, Bos. Oh, kirain udah Kepala Sekolah. Masih wakil. Amin gitu Pak Abdul, amin gitu Pak Abdul. Amin. Didoakeun. Ya, baik, dari tim SD ini udah ada diskusi kecil-kecilan apa yang ingin disampaikan untuk materi nanti. Yang pertama pasti nanti kita akan bercerita tentang sekilas tentang materi di dalam buku SD, karena memang jujur di sekolah dasar ini pembelajaran TIK kalau di Jakarta itu dia bukan mulok, Om Jay ya. Jadi mulok itu di DKI itu pilihannya hanya 2, bahasa Inggris atau PLBJ, nggak ada pilihan TIK. Ya, itu dilakukan hanya pada sekolah-sekolah yang non negeri ya, misalnya sekolah-sekolah swasta yang memiliki anggaran yang cukup. Jadinya mungkin kalau di SD sepak terjang TIK itu memang masih agak belum semua sekolah menggunakannya. Nah, kemarin saja dengan adanya ANBK yang baru kali pertama dilaksanakan, itu semua sekolah negeri kelimpungan, Om J. Dan teman-teman, kalau perlu dikatakan, SD itu kayak dipaksakan untuk melaksanakan ANBK secara serentak. Jadi itu macam-macam ininya pola mereka gitu. Ada yang pinjam laptop gurunya, karena rata-rata memang tidak punya lab komputer gitu untuk melaksanakan ANBK. Sementara itu diwajibkan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah dengan berbagai suka dukanya terlaksana juga itu kegiatan ANBK. Nah, jadi nanti apa yang akan disampaikan pada materi nanti itu berkaitan dengan ya sekilas tentang isi buku kita di SD, kemudian peranan informatika di dunia pendidikan khususnya di SD itu apa saja sih, nanti kita akan bahas hal tersebut. Lalu mengenai computational thinking juga kan di buku SD juga sudah ada begitu ya. Pak Sepia, sama dengan di SMP, barangkali nanti SD sebagai permulaannya, kemudian nanti diperdalam di SMP gitu. Nah, satu lagi nanti kita, karena di dunia SD itu adalah dunia bermain, anak-anaknya juga banyak main, nanti kita juga akan senggol-senggol masalah coding ya, karena di buku SD juga ada ya, Bu Maria ya, kelas Ada ya. semuanya Jadi nanti kita kelas 4, akan 5, 6. singgung juga masalah coding. Nah, ini juga merupakan sebuah nilai poin dari buku SD yang tidak dimiliki sama buku yang lain. Barangkali itu Om J, kira-kira pembahasan tentang penjelasan tentang buku SD. Oke. Ada tambahan dari tim SD? Menambahkan yang lain? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Siska. Ya, apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak yang hebat luar biasa? Luar biasa. Alhamdulillah ya. Mohon maaf, ini masih OTW. Jadi saya tutup dulu ya. Mohon izin. Jadi alhamdulillah Pak Angga dan Pak Abdullah mau menyempatkan diri dan waktunya untuk bisa bergiliran ya sebagai narasumber dan moderator. Diharapkan pada waktu yang ditentukan nanti dapat berkontribusi. Nah, kemudian ada WA tadi ya sore dari Mbak Dwi. Jadi ini moderatornya kok banyak katanya gitu. Oh, kurang tahu Mbak. Mungkin nanti akan dibahas saat rapat. Jadi ini moderatornya dari Koptik. Jadi dari tim Andi pun
biasanya kan tim Ande menyediakan. Nah, ini setiap unit punya moderator sendiri. Nah, itu bagaimana konteks pelaksananya seperti apa. Nah, yang sudah disampaikan oleh Pak Abdullah luar biasa ya, memang itu materinya yang penting untuk disampaikan. Tetap semangat karena di SD sudah mulai merambah IT-nya dengan adanya ANBK. Dan ya ANBK, jadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, itu sekolah sekolah negeri juga memaksakan diri seperti apa yang Pak Abdullah sampaikan. Jadi ya, benar. Mungkin ke depannya kita lebih percaya diri lagi untuk bisa menyampaikan, ayo gitu beli buku informatika, karena untuk menunjang siswa agar lebih familiar dengan komputer dan siap ANBK pada tahun kedepannya. Karena itu kan kemarin uji cobanya sejauh mana gitu. Nah, nanti penilaian di pusat seperti apa. Nah, jadi ketika hasil itu diterima oleh sekolah, tentu kan, waduh, gimana nih nilainya misalkan kurang gitu, berarti kan harus meningkatkan kompetensi atau mutu dari sekolah tersebut. Jadi insya Allah mudah-mudahan buku kita dilirik gitu. Dan marketingnya seperti apa masih butuh semua yang saling bersinergi, berkontribusi. Dan untuk kedepannya sebelum-sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Bu Maria, terus juga oleh Bu Nugraha ini Praningrum, tim SD memberikan narasumber untuk bisa aktif dengan Om Jai menyampaikan buku informatika. Nah, untuk kedepannya insya Allah kita juga akan ada perlombaan turnamen yang akan nanti lebih jelasnya oleh Mas Firman Aditya. Jadi dalam rangka liburan dan juga menyampaikan kurikulum terbaru ya, yang nanti pada tahun 2002 kalau tidak salah sudah dilirik akan masuk ke dalam kurikulum, yaitu e-sport. Nah, ya Mas Firman ya. Halo Mas Firman. Firman, apa kabar? Ya, mungkin itu saja yang sedikitnya disampaikan. Bocorannya SD akan mengadakan Iya Bu Siska. Ya, e-sport turnamen competition ya. Ya. E-sport school talent. Yes, ya. Oke. Jadi karena ada kesibukan ke sana, makanya alhamdulillah Pak Abdul dan Pak Angga dimohon sekali untuk semangat menjadi nanti menyampaikan implementasi informatika khusus SD. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh yang lain, Pak Angga dan Firman. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Om J dan teman-teman, izinkan saya menambahkan sedikit ya, Bu Siska. Ya, silakan Pak Angga. Silakan Pak Angga. Baik, terima kasih. Mohon maaf teman-teman jika saya kurang efektif ataupun kurang produktif di tim SD sebenarnya karena berbagai kesibukan. Nah tadi berbicara panjang lebar dari terkait SMP dan SMA. Mungkin untuk SD ini klasikal sekali ya untuk masalah di SD tadi. Yang pertama adalah bagaimana sih menyikapi informatika di SD. Dikatakan oleh calon narasumber, oleh Pak Abdul bahwa SD itu memang untuk materi informatika itu tidak masuk ke muatan lokal ya. Itu yang menjadi salah satu kendala dari jika kita hubungkan dengan pemasaran ataupun targetan pemasaran dari buku informatika. Bahkan saya di Garut saja itu hanya 1 atau 2 SD yang menerapkan informatika di sekolahnya, pun sekolah swasta ataupun SDIT.
begitu. Terus ada beberapa yang pesan mereka itu ingin satu paketan tapi hanya satu, setiap eksemplar hanya untuk dijadikan bahan referensi oleh guru. Nah, sebenarnya untuk SD sendiri untuk penjualan ini jikalau buku tersebut ataupun mata pelajaran informatika itu bisa masuk ke Mulok seperti tadi yang diceritakan oleh Bu Siska di tahun 2022 di kurikulum Merdeka Belajar ataupun kurikulum sekolah penggerak, maka kemungkinan untuk pangsa dari buku informatika SD ini bisa prospeknya lebih bagus begitu ya daripada sekarang ini. Jadi saya mungkin menunggu-nunggu bersama tim SD ini, mudah-mudahan ada terobosan nanti di kurikulum yang baru ini bahwa informatika ini masuk ke salah satu muloknya gitu tambahannya, walaupun tiap daerah kan ini biasanya hanya 2 ya, misalnya saja di Garut itu pendidikan lingkungan hidup dan satu lagi adalah bahasa daerah. Nah, mudah-mudahan informatika ini karena sudah disinggung tadi di ANBK menjadi salah satu mata pelajaran yang perlu dan memang sangat perlu. Mengapa demikian? Kita kan sekarang menghadapi tantangan abad 21 nih, bagaimana anak-anak berpikir computational thinking, gitu kan. Jadi jikalau pemerintah tidak memasukkan informatika ini ke kurikulum SD, baik itu di muatan lokal, sayang sekali begitu ya. Jadi pencapaiannya mudah-mudahan Om Jay beserta yang lainnya bisa menyolek ini ataupun mencubit begitu ya terkait dengan mata pelajaran informatika bisa masuk ke Mulok. Nah, mungkin di webinar nanti saya dengan Pak Abdullah itu karena memang belum masuk ke muatan lokal, saya akan coba menyinggung bagaimana sih buku informatika atau mata pelajaran informatika ini sangat dibutuhkan begitu. Dengan begitu respon dari peserta webinar ataupun orang yang concern di informatika ini effortnya akan lebih tinggi dan mulai memikirkan bahwa SD juga sangat membutuhkan mata pelajaran informatika dengan kemajuan sekarang yang coding, computational thinking ataupun yang lainnya itu bisa sekali dimanfaatkan oleh anak-anak usia SD begitu ya. Dan di sekolah negeri, karena umumnya kan sekolah di Indonesia itu sebagian besar tentu saja negeri. Jikalau swasta memang pangsanya sedikit, kalau kita bisa memasukkan mata pelajaran ini ke negeri, insya Allah gitu. Terus yang kedua terkait dengan tadi siplah dan juga aset, memang untuk SD ini sangat terstruktur ya. Jadi jikalau memang masuk mata pelajaran atau kurikulum ini sesungguhnya mudah sekali untuk SD gitu. Karena di saya juga untuk buku-buku bahkan harganya lebih tinggi itu bisa kayak misalkan saya menyebutkan buku Bupena yaitu referensi itu bisa masuk karena demikian karena mendukung buku tema ataupun yang lainnya. Apalagi ini informatika misalkan ada di Muloknya sangat besar sekali ini untuk bisa masuk. Karena itu kami di tim SD sangat menunggu sekali Om Jay dan yang lainnya, mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa difasilitasi, diwadahi bahwa ada muatan kurikulum untuk mata pelajaran informatika. Mungkin itu tambahannya Pak Abdullah untuk nanti terkait kita pembahasan di webinar bagaimana sih menarik para peserta baik itu dari orang tua, guru dan sebagainya bahwa peran informatika ini sangat dibutuhkan sekali di SD baik dari segi ANBK maupun dari segi kompetensi guru yang tadi disinggung P3K kan begitu, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan bahwa semakin kita boomingkan, semakin kita membahas tentang informatika di SD ini, maka hal-hal demikian akan semakin cepat terwujud mudah-mudahan. Terima kasih, mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman mau nambahin nggak Pak Firman? Harus dong Mas Firman. Iya, nambahin. itu ada barang baru tuh di SD. Pak Firman. Barang baru, stok lama. Iya, betul Bu Sista. Maria barang baru nih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sinyal, terkendala sinyal. Masih tadi di jalan, mohon maaf
baru masuk. Nah ini kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Bu Siska juga, tanya-tanya juga, Pak Firman itu e-sport masuk kurikulum ya, kayak gitu. Nah ini masih digodok sama Kementerian Olahraga. Nah itu tapi khususnya SMP sama SMA. Untuk SD kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol di Jawa Timur, itu SD itu pengen sekali mengadakan kompetisi game Minecraft. Jadi itu jadi ini momentumnya bagus juga, sekalian kita memperkenalkan informatika. Nah di sini e-sport ini sekarang makin dilirik dan banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh putra-putri kita di kancah internasional maupun nasional. Nah ini tantangan juga untuk tim SD, SMP, SMA, bagaimana peran teknologi ini untuk meraih prestasi, khususnya e-sport, kemudian untuk berinovasi suatu teknologi. Kemarin alhamdulillah kebetulan saya tim teknis juga di Jawa Timur, tim teknis provinsi. Di situ kemarin saya mempertanyakan tentang bantuan dari Kemendikbud, yaitu bantuan Chromebook, kemudian bantuan komputer 25 unit di Jawa Timur. SD lumayan, satu kabupaten dapat 50 komputer. Nah, bentar Pak Angga barusan menyebut bantuan laptop Chromebook ya? Pak Firman. Pak Firman. Okay. Chromebook itu platformnya OS-nya ini ya, Android. Google Pak. Iya Android Pak. Android. Jadi itu kita harus berusaha keras antara Windows dan Android. Nah, ya, itu jadi tantangannya untuk ini kan ANBK itu pengadaan sarana prasarana tidak hanya Jawa Timur, ternyata Jawa Tengah, Jawa Barat itu juga pengadaan Pak, khusus SD. Nah ini momentumnya bagus. Begini, OS-nya kan Windows, umumnya kan Windows. Nah nanti kalau umpamanya di Android kan tuh ada masalah apa enggak gitu? Karena kan umumnya masih Windows. Syukur-syukur aplikasinya berbasis Android. Sementara gitu dari saya. Mungkin secara teknis Pak, sebetulnya untuk pengolah kata, Word, kemudian Google Dokumen, sebetulnya sih sama. Jadi kalau kita untuk Android ya, untuk informatika kita menggunakan aplikasi pengolah kata, pengolah angka, dan media presentasi, itu sebetulnya sama Pak. Cuman perbedaannya kita penempatan menu-menunya Pak. Nah, betul sekali. Konteksnya kita, tujuan kita apa? Jadi semuanya kita membuat poster menggunakan Microsoft Word. Jadi mereka bisa menggunakan platform yang ada, bisa dari Android, mungkin Windows maupun Linux. Kalau Linux itu bisa pakai OpenOffice. Sebetulnya perbedaannya sama sih Pak. Cuman menunya, tempatnya yang berbeda. Nah ini memang saya sampaikan ke LPMP, ini saya kenalkan nih informatika. Jadi ini SD, jangan sampai cuman ada momen acara ENBK, setelah itu tidak digunakan fasilitas itu. Nah ini yang mungkin saya dorong mungkin ke tim pengurus pusat, ini mungkin bisa disosialisasikan lebih mendalam untuk SD.
Jadi untuk mensosialisasikan untuk SD. Jadi mereka tuh sebetulnya kebingungan, Pak. Itu nanti komputer mau diapakan ya? Kemudian di sana siapa tutornya, gurunya siapa? Nah ini yang kita harus perlu kita membahas untuk teknis yang SD. Jadi kayak gitu. Termasuk mungkin ditambah juga di sana ada persiapan untuk ANBK tahun depan. Bagaimana langkah-langkahnya, cara mengerjakan soal. Nah, di situ sudah ada sudah beredar simulasi mungkin model offline online itu sudah ada. Yang VHD untuk yang offline itu bisa disimulasikan. Mungkin itu bisa ditambahkan ke buku kita. Bagaimana menggunakan install VHD untuk ANBK sehingga mereka tuh siap. Karena kalau kita lihat ANBK yang kemarin banyak yang tidak siap SD. Jadi semua Pak Firman. Iya. Pak Firman, kemarin ANBK SD berbasis apa dia? Windows apa Android? Di sini kita offline dan online, Pak. Jadi offline-nya kita menggunakan Windows, online-nya itu kita pakai Chromebook, Pak, Android. Berarti nggak ada kendala ya? Maksudnya nggak ada kendala untuk kedua OS tadi? Alhamdulillah kalau karena mereka sangat istilahnya belajar sudah anak-anak kita pinter gara-gara pandemi ya Pak ya. Ini hikmah dari pandemi, mereka tuh banyak belajar teknologi Pak. Jadi mereka mengetik kemudian mengoperasi. Cuman kita arahkannya itu yang belum. Karena begini, Bu Siska bocor itu Bu Siska. Pak Firman, karena kan ini saya menginstal menginstal MS Word ya berbasis Android, namun dia nggak ada yang gratis, berbayar gitu, sehingga ya terkendalanya di situ. Ya, Office kayak Excel, Word gitu. Tapi kalau di Windows sendiri kan dia memang udah otomatis. Di antaranya itu di antaranya. Ya mungkin kita arahkan itu Pak, menggunakan media aplikasinya Google Pak, kayak Google Dokumen. Oh iya, itu Google Doc itu memang iya. Cuman ya itu kita harus online terus kan. Kalau offline kan nggak bisa. Ya itu online. Kalau offline, memang kalau untuk sarana Pak, kalau untuk yang ANBK SD, sebetulnya ada kelebihan kelemahannya juga. Ya, mereka sebetulnya sudah siap. Sampai mereka itu beli router Pak, yang 4G itu, yang harganya 1.500.000. Orbit punya Telkomsel itu mereka sudah membeli untuk sarana itu. Cuman ya itu kendalanya mengolah sarana ini ke depannya gimana. Ini kan nanti 1 tahun nih tidak digunakan lab ini. Mau buat kegiatan apa itu? Jadi ini perlu momentum informatika. Lab, iya. Kalau lab kayak di saya juga lab tuh berdebu ya karena nggak digunakan. Tapi karena ada tadi itu ya sejumlah aplikasi Android yang bisa dipakai di HP, jadi praktikumnya saya di kelas. Jadi lab itu memang nggak di. Nah itu dasar. Nah itu jadi dasar kita juga mungkin ya isu ya juga ada e-sport ini. Nah saya pengennya sih SD mungkin kita banyak berinovasi. Saya memang gerilya Pak kalau di Jawa Timur Pak, karena sangat asing sekali sama informatika. Saya mau mengajukan informatika buat apa Mas? Buat apa katanya? Ini yang ada aja pelajaran aja kita sudah tidak bisa ngatasin, gimana ditambah mata pelajaran lagi. Nah itu karena mindsetnya mereka itu tidak mau, mohon maaf, mereka sudah berada di zona nyaman. Jadi kalau kita kenalkan hal baru, tidak siap. Nah setelah ada ANBK, kaget. Mereka dipaksa harus canggih. Karena kan ANBK tidak hanya siswa, tetapi guru, kepala sekolah mengisi survei lingkungan belajar, lingkungan sekolah, kan gitu. Nah, jadi kembali lagi ke e-sport. Jadi ini memang sekarang di momentumnya bagus untuk tim informatika. Sekarang nambah cabang olahraga baru namanya e-sport.
itu rencananya akan masuk ke mata pelajaran SMP dan SMA. Nah, mungkin momentum itu saya sebetulnya ada ide untuk mengadakan turnamen, yaitu via online. Jadi ini simple Pak, kalau online kita tidak perlu ketemu. Jadi kalau nanti juara kita kirim e-sertifikat, kemudian sama hadiah binaan, seperti itu Pak. Nah, kebetulan tim kita, kebetulan saya juga pengurus Pak, pengurus e-sport Pak, ketua umum e-sport di Bondowoso, kemudian pengurus di Jawa Timur. Memang ada rencana memang untuk masuk ke sekolah-sekolah. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Tambah canggih lagi sekolah Pak. Iya Pak Ilman, mantap, mantap. Jadi nanti mengenai teknis mungkin nanti saya share aja nanti teknisnya nanti mungkin bisa kita sampaikan di grup aja seperti itu Pak. Dukung Pak Firman 100%. Saya punya ide juga Bu. Nanti saya punya ide gimana kalau Scratch ini nanti bisa dilombakan Bu. Nah itu Pak Firman. Nah, jadi tidak hanya bermain, karena e-sport itu logika Pak. Jadi yang diasah logika, kekompakan dan anu. Nah, tetapi inovasi untuk game, nah ini perlu nih Bu Maria nih. Amin. Oke. Terima kasih. Pokoknya saya dukung Pak. Semangat Mas Firman, Bu Maria, Beb. Iya, terima kasih Bu Siska, Pak Firman. Aduh, terobosannya luar biasa. Saya ingin menambahkan ini Om Jai untuk SMA. Ada berita yang mungkin belum saya sampaikan. Beberapa bulan yang lalu saya sudah mengajukan pengadaan mater informatika. Alhamdulillah Pak Sam, semuanya yang kita ajukan lolos dan semua di Dapodiknya jurusan informatika sudah dibuka yang kita ajukan kemarin. Jadi sama Dapodiknya sudah tidak dikunci lagi, sudah dibuka penyelenggaraan informatika. Jadi kalau kita mau mengambil sesuai di Dapodiknya jurusan lintas minat informatika, kelas 10 3 jam, 11 12 4 jam, itu sudah tersedia. Jadi ada 3 untuk informatika. Yang pertama TIK, guru TIK, bisa dengan muatan lokal tergantung dengan sekolahnya. Yang kedua bisa dengan bimbingan TIK ya, dengan asumsi guru bimbingan itu tadi. Kemudian yang ketiga sudah terbuka lagi lintas minat. Untuk Jawa Barat sudah terbuka seperti yang saya ajukan beberapa bulan yang lalu. Ada beberapa sekolah se-Jawa Barat itu sudah goal dan sudah dibuka semua di sekolah yang kami ajukan. Seperti itu. Terus kemudian ada beberapa informasi lagi juga di sekolah saya dengan adanya penyelenggaraan informatika. Saya sudah tahun ketiga mengajar informatika. Alhamdulillah untuk OSN siswa saya yang saya bina, yang saya didik kemarin sudah muncul lagi yang tadinya sempat kita meraih ke emas ya, pernah saat itu pernah meraih emas untuk informatika atau TIK. Dan beberapa tahun kemarin hilang karena bersamaan dengan mata pelajaran juga hilang. Kemudian 3 tahun terakhir ini saya mengajar lagi dan kemarin sampai tingkat provinsi anak saya menjadi pemenang lomba OSN. Jadi TIK. Jadi ada dampak dari pemanfaatan atau kita berikan layanan ke anak sebagai mata pelajaran informatika itu sangat nyata dari segi produk hasil output ke anak-anak dan juga dari segi seperti tadi yang Pak sampaikan tadi Pak Firman ya menyampaikan bahwa mau diapakan sekolahnya, mau diapakan. Nah itu komputer itu alhamdulillah kalau di sekolah saya tidak ada yang berdebu Pak Sam. Di sekolah saya itu semua berbasis IT, jadi semua guru, semua mata pelajaran juga pakai komputer. Alhamdulillah jadi
sampai nenek-nenek pun yang nggak bisa pun jadi belajar berlomba pakai komputer, jadi terpakai, semua keterpakaiannya sangat maksimal ya. Terus kemudian yang tambahkan dengan pengurus ini, penulis buku. Ini Bu Lilis, mohon maaf, di sini ada Om Jaya, saya tagih langsung ya. Kita ada jualan Arduino, tolong digarap selesaikan yang seperti saya sampaikan, bahwa kita akan menampilkan mungkin yang cantik-cantiknya lah, kita harus buat suatu strategi yang menarik, mungkin yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, itu harus dibuat yang menarik. Mungkin selain dari ini kita harus continue bertemu lagi mungkin dalam bentuk Zoom tim inti kali ya. Saya agak malu nih dengan Bu Siska dan Bu Wiwin udah beberapa kali kongko-kongko atau telepon-telepon diskusi. Kami beberapa pernah coba tapi belum sempat terrealisasi dengan baik karena sibuk-sibuk, banyak bisnis semua ini teman-teman saya ini. Mungkin itu dari saya Om Jaya dan teman-teman, terima kasih. Om Jai masih di mute, Om Jai. Oh iya, maaf. Alhamdulillah kita sudah berkumpul dari jam 7, sekarang sudah jam 20.41. Dan Bapak Ketua Umum Komunitas Guru TIK, Pak Bambang, sudah berada di tengah-tengah kita. Disilakan Pak Bambang untuk memberikan arahan. Silakan Pak Bambang untuk memberikan sambutan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih terlambat, baru masuk dari Tangerang. Ya intinya mah kita oke-oke aja, menyimak aja lah. Supaya pada hari ulang tahun Kotik bisa meriah seperti yang lainnya gitu. Dan kalau bisa ya semua teman-teman sponsorship kita undang semua, termasuk dari Akopindo juga, dari yang lain-lainnya kalau bisa sponsorship kita perbanyak gitu. Mim. Ini sponsor apa siapa aja Bang J? Yang udah masuk sama bukan Mak. Nih. Bagi lagi makan. Kira-kira sponsornya siapa saja nih ya? Yang udah masuk Om J? Halo? Baru Epson, Bos. Lagi diurus suratnya sama Teh Wiwin. Baru Epson ya? Iya. Nah itu Akopindo gimana kemarin? Pak Rudi? Baru say hello aja, belum ada jawaban. Lagi dipelajari katanya proposalnya. Saya rencana mau main ke sana sebenarnya. Ya boleh, Bos. Main aja langsung ketemu. Di sana kita ngobrol panjang lebar. Itu. Terus Pak Agus yang ke Kemendikbud tuh yang tuh roadshow gimana itu? Belum ada jawaban ya? Belum. Yang seminar tentang komputasional bersama Kemdikbud belum ada respon. Tapi nanti mungkin Januari kita launching sekaligus nanti buka kelas informatika. Saya pengen sih supaya gaungnya lebih terasa informatika. Kita seminggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat, pukul 1 siang. Kita gantian ya di penulis. Jadi nanti sertifikatnya 36 jam. Ya, kalau teman-teman ada 18 orang, tapi kayaknya ada 20 orang nih penulis. Jadi satu orang wajib menyampaikan materi informatika. Ya, dari bab-bab yang dikuasai. Yang misalnya
Bab 1 siapa, bab 2 siapa. Terus Senin, Rabu, Jumat kita rekam, ya. Kita rekam, bisa pakai Zoom-nya Pak Fajar atau kita bisa pakai Zoom-nya penerbit Andi. Enaknya kalau pakai penerbit Andi, Zoom-nya itu udah ini, bukan Zoom, apa, YouTube-nya udah jalan, TV Andi, udah lebih enak kalau pakai TV Andi. Siarnya lebih mantap, sekaligus buku kita lebih terkenal. Cara kita gitu. Jadi Senin, Rabu, Jumat jam 1 kita atur. Tolong bisa. Siapa ya? Saya minta bantuan Teh Lilis, bisa bantu saya nggak ngatur jadwalnya Teh Lilis? Pertemuan 1 siapa? Ya, minggu pertama SD, minggu kedua SMP, minggu ketiga SMA, minggu keempat SMK. Jadi tim SMK juga harus ini buku-bukunya nih Pak Nausolin. Harus dilibatkan ya. Iya, harus dilibatkan. Karena kalau dengan cara itulah, maka Ayo Belajar Informatika, tema kita kan Ayo Belajar Informatika, bisa dikenal masyarakat luas. Kayak Bu Maria itu alhamdulillah kan buku codingnya juga banyak karena sering webinar. Sering. Amin, Ya, Om Jai. itu di rumahnya Bu Maria sekarang udah ada mobil baru. Hati-hati aja. Kemarin kohotnya udah baru tuh Bu Maria. Amin, amin. Jadi teman-teman ini buat penyemangat bahwa membuat buku solo tuh dahsyat, ya. Saya aja nih sama Bu Tuti bikin buku penggerak yang diterbitkan oleh Andi. Itu sekarang sering webinar guru penggerak, bahkan besok hari Minggu tanggal 19 kita diundang ke Kemdikbud. Jadi udah bareng-bareng Pak Dirjen, bareng-bareng, saya juga nggak nyangka juga akan booming. Nah, buku yang P3K juga bedah soal P3K bersama Pak Eko. Mana Pak Kiai? Pak Eko Ali Saputro nggak nongol ya Pak Kiai ya? Belum masuk. Ya, Belum itu masuk. juga Pak. dasar gitu. Jadi saya ngarahin teman-teman kalau nggak bisa bikin buku sendiri, berdua cari temen. Misalnya Pak Bu Deswati sama Pak Simon, ya Teh Lilis sama Bu Nia, cari aja berdua tawarin ke Andi. Ya dengan cara itulah kita udah mulai sedikit demi sedikit bikin buku solo, ya. Dan itu relasinya lumayan lebih banyak daripada kita bikin secara keroyokan. Nah, untuk itu bulan Januari itu kita akan launching kelas-kelas informatika. Saya pengen seminggu 3 kali kayak kelas menulis ya. Senin, Rabu, Jumat masih ada kosong jam 1. Ya, teman-teman bisa mau pakai apa? Mau pakai WA atau mau pakai Zoom? Itu pilihan. Kalau kelas guru motivator, Zoom aja, Om Jai. ya, makanya pilihan kan, teman-teman maunya di WA apa di Zoom? Kalau di Zoom enaknya interaktif, ya kayak sekarang kan bisa lihat orang langsung. Tapi nggak enaknya kalau yang di daerah, ya dia nggak bisa langsung. Makanya perlu kita rekam, perlu kita live di YouTube. Nah, makanya kita perlu bantuan TV Andi nih, supaya apa yang kita lakukan langsung live, siaran langsung. Sehingga kebermanfaatannya lebih terasa. Nah, kalau Ayo Belajar Informatika terus tiap minggu ada SD minggu pertama, SMP minggu kedua, SMA minggu 3, SMK minggu 4, itu langsung itu booming, yakin saya. Penjualan langsung dahsyat. Ya. Jadi pokoknya setiap tim berkewajiban mencari orang siapa di hari itu, Senin, Selasa, Rabu. Ya, pokoknya minggu pertama itu. Jadi Teh Lilis, saya minta bantuannya ya. Bu Lilis bisa nggak bantu saya? Ya. Siap. Ya. Minta datanya aja nanti. Kalau Bu Iwin soalnya udah terlalu banyak tugasnya nih, kasihan. Dia harus ngomong cucu juga. Jadi saya minta bantuan Teh Lilis nih yang luar biasa. Apa potensinya? Serius. Teh Wiwin mah lagi ngomong incu ya. Nah, tuh. Nin Wiwin. Pokoknya urusan ke Epson saya serahkan ke Teh Wiwin gimana caranya kita bisa dapat printer sama duit ya untuk kas koktik. Nah, kalau ada kasnya lumayan kan kita bisa nambah buat jalan-jalan ke Jogja. Ya, itu aja dari teman-teman. Kita sekarang udah jam 20.49. Gimana, Siapa lagi yang mau menyampaikan, dipersilakan. Om bisa kasih masukan nggak, Om? Iya, silakan. Kaos gimana kaos? Ya, kahut. Untuk masukan buat teman-teman. Kemarin kan saya juga ikut Om Jai itu ya, kalau nggak salah Om Jai ya, tanggal 3 ya, yang dari Kemendikbud. Iya betul, artificial intelligence. Nah,
artificial intelligence. Nah, itu bisa dimasukkan tuh teman-teman sebagai salah satu kekuatan dari buku kita, karena memang saat ini memang sedang diusulkan ke pemerintah bahwa AI itu, pembelajaran AI itu sudah penting gitu loh dari SD. Ini dari mereka juga kaget sih, karena di SD itu kebetulan saya memang sudah menerapkan secara penuh ya untuk pembelajaran coding ke anak-anak SD. Bukan SD aja sih, SD SMP saya ngajar, cuman memang kalau SD kan mereka belum berpikiran bahwa SD itu buat mereka kalau mengajarkan coding itu kayaknya sih sulit gitu loh. Ternyata di SD itu bisa, dan belajar codingnya juga belajar coding menyenangkan. Nah, di buku kita itu banyak sekali coding-codingnya. Kayak untuk SD kan di computational thinking sendiri aja masukan dari coding itu banyak ya. Di SMP juga banyak, apalagi di SMA. Di SMA itu kayak ada banyak banget tuh barusan saya dengar dari Bu Deswati. AI-nya ini Bu Maria. Itu. Nah, kalau bisa sih itu jadi kunci buat kita gitu. Karena memang sedang digalakan ke arah sana, teman-teman. Jadi waktu tanggal 3 itu saya kebetulan memberikan masukan ke tim mereka bahwa sebetulnya pembelajaran AI itu sudah bisa dimulai dari SD, SMP, SMA, bukan hanya yang kuliah atau SMA atau SMP aja. Itu aja masukan dari saya. Semoga teman-teman yang nanti akan menjadi pembicara lagi narasumber bisa memasukkan itu juga, karena sekarang lagi boomingnya tuh ya pembelajaran AI, dan memang kita sebagai motornya di buku informatika tuh, apalagi SD ya, SD itu udah padat banget tuh Om Jai. Yang revisi yang kelas 4 itu udah udah padat gitu. Dan kalau saya lihat sih isinya itu udah bagus banget ya. Masuklah ke masing-masing kelas di SD, kayak computational thinking-nya pun disesuaikan dengan tingkatannya gitu loh. Jadi pemahaman computational thinking dasar sekali tuh ada di SD gitu. Jadi buat teman-teman Pak Abdullah, terus Bu Deswati, dan Pak Asep, itu AI itu keren banget tuh. Bisa ditambahkan supaya buku-buku kita makin laris. Saya juga di coding itu, buku coding saya bawa itu ya Om Jaya ya, AI. Jadi saya combine di waktu saya jadi isi webinar tuh saya tambahkan itu juga AI gitu loh. Jadi memang sekarang ini memang sedang lagi gencar-gencarnya karena menuju revolusi industri 4.0 supaya Indonesia tuh siap menghadapi itu. Itu aja teman-teman, semangat ya. Jadi sekarang kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu sedang digadang-gadang oleh pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud. Pak Jokowi sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa PNS, pegawai negeri sipil, nanti akan sebagian besar diisi oleh robot. Jadi jangan kaget teman-teman nanti. Nah itu PNS banyak yang robot nanti. Jadi kayak di industri aja, benar ini bukan ngomong kosong. Ini beneran. Karena Kemdikbud itu sendiri sekarang lagi nyusun tim artificial intelligence sama berpikir komputasional. Berpikir komputasional tuh Teh Wiwin, Pak Yori, Pak Bambang dan kawan-kawan. Artificial intelligence itu saya mungkin nanti akan mengundang Pak Irsad ya, Pak Bambang. Gimana kalau mengundang Pak Irsad, Pak Bambang? Bagus. Dari pusat kebijakan dari Kemdikbudnya. Jadi Pak Eko, keynote speaker sama Pak Irsad kita undang untuk memberikan keynote speaker. Bagus itu. Nanti. Boleh. Dari pihak Kemdikbudnya ada, dari pihak PGRI ada. Dan jangan lupa teman-teman yang jadi narasumber foto-foto segera dikirim malam ini. Pak Abdullah, Bu Des, sama
siapa lagi satu lagi tuh? Oh, Kang Asep, Asep. Pak Asep. Fotonya yang ganteng ya, Kang. Walaupun Ah, nanti Jangan jadi yang lagi Om Jai. begini. prakarya. Om Jai fotonya saya besok. Karena besok saya pakai kebaya. Wih, mantap. Pakai Karena hari kebaya. Kamis pakai kebaya. Ya, jadi tolong foto karena kita diminta sama Epson ya Teh Wiwin ya untuk flyer supaya cepat diurus dan Epson minta flyernya untuk di ACC proposal kita. Ya mudah-mudahan ada sponsor lain Om ya. Jai, nanya Om Jai. Ya, Kalau fotonya sepenuh badan atau sedada aja atau bagaimana? setengah badan kayak Om J nih kayak gini nih. Oh, setengah Setengah. badan. Oke. Ya. Setengah badan. Om Jai Itu udah yang jadi lagi di Zoro. kursi Bu Des. Iya, Om Jai Yang udah Jangan jadi yang lagi di Zoro. kursi. Kalau yang lagi di kursi itu ngajak orang ke pantai itu bukan ngajak webinar. Nah, terus ada kejutan lagi nih mengenai kaos nih. Tadi Asep mana Kang Asep? Nanya kaos ya. Kaos sedang kami perjuangkan. Nanti Bu Des akan menelpon langsung Pak Joko, teman kosnya, teman kuliahnya. Bu Des, tolong misi Pokoknya- kita kaos. Kalau ke Jogjanya batal minimal kaosnya. Lagi Om ya. Jai, Ya. pokoknya kalau jualannya belum laris, belum laku keras, aku nggak mau ketemu Joko dulu. Biarin, ini kan didengar dia, ini direkam. Minimal kaosnya saya coba. Berat. Jadi kan kita harus jualannya kenceng dulu gitu. Kalau udah kencang jualannya barulah kita melobi ya. Oke. Jadi ternyata kinerja itu harus sebanding dengan usaha gitu ya, dengan hasil prestasi. Jadi jangan berharap berlebih jika kita usahanya cukup di situ. Jadi kita harus membuat ekspansi yang lebih supaya kita bisa bekerja sama. Kita kan tim. Bagaimana caranya supaya tujuan kita semua berhasil sehingga semuanya kan nggak usah diminta juga nanti dikasih semuanya. Kalau memang bagus kan. Amin. Iya, iya. Amin. Betul. Oh ya, saya nanti coba ke Kominfo ya. Mudah-mudahan dapat kaos lagi dari Super Kreasi. Amin. Si Om Jai itu kaos mulu. Enggak, itu Kang Asep kasihan kaosnya udah habis katanya. Jadi saya yang ngomong kaos tadi kan Kang Asep ya. Makanya Masih anti berusaha berkreasi itu. Berat. mewadahi apa yang disampaikan. Itu aja teman-teman ya. Sekarang 3 menit lagi kontrak kita dengan Andi sampai jam 9. Buat teman-teman, saya minta sudah Pak Koordinator sudah mulai rapat dengan timnya masing-masing, walaupun lewat WA ya. Ya udah kumpul sama timnya masing-masing. Yang SD sama SD, yang SMP sama SMP, yang SMA sama SMA. Jadi nanti SMK tolong digedor lagi. Kayaknya Pak Paidi udah sembuh, Pak Nur Solin. Pak Nur, mudah-mudahan nanti yang SMK buku-bukunya lebih keren nih, karena SMK sekarang udah ada apa sih namanya, sekolah SMK apa sih yang kayak guru penggerak juga? Penggerak. Apa? PK, sekolah PK. Ya. Vokasi ya, vokasi. Jadi mudah-mudahan lah kita semua jenjang ada dan bisa kita lalui dengan kebersamaan. Karena yang namanya kolaborasi itu membuat kita jadi lebih kuat. Di organisasi lain kayak FG Tiknas kan belum ada suaranya lagi tuh. Ya, FG Tiknas belum ada suaranya lagi. Terus kemudian dari mana? Satu lagi kompetitor Aktivindo ya. Aktivindo juga belum ada suaranya. Jadi kita nih sekarang yang mulai lebih bersuara dan lebih dekat kepada pemerintah, karena proyek-proyek pemerintah dan juga kegiatan-kegiatan lebih ditujukan kepada kita yang di PGRI. Nah, terbukti saya, Bu Maria, kemarin Pak Yori diundang untuk membahas artificial intelligence, terus Pak Bambang, Bu Wiwin, sama siapa lagi? Satu lagi Pak Yori ya. Itu tentang berpikir komputasional ya. Jadi nanti saya berharap teman-teman berkumpul kembali dengan timnya sebelum tanggal 23, dan kita sebelum tanggal 23 mungkin kumpul dulu kali ya. Briefing dulu lagi. Supaya nanti lebih mantap gitu satu kali lagi ya. Iya. Biar lebih mantap apa-apa yang mau disampaikan. Ada GR-nya. Kurang. Ada Ya. GR-nya gitu. Ya. Om, Oke. bentar Om. Ya. Om, bentar.
Hari kemarin surat yang Teteh udah revisi udah oke kan itu ya? Udah di-share ke aja ya? Tinggal proposalnya ditunggu Teh. Oh, proposalnya. Berarti baru Suratnya udah masuk. Ya udah. Ya udah tinggal nyesuaiin aja ya. Ya, udah di WA Group. WA Group Epson. Udah dikirim ke WA Group Epson, udah ke Japri juga ke Mas Edwin, tinggal proposalnya ditunggu. Iya, ya. Oke. Playernya ya, ditanyain player itu siapa yang buat makanya tadi? ini saya minta yang jadi narsum fotonya udah. Ya, besok paling lambat karena mau dibikin sama penerbitan. Ya, berarti tadi proposal ya, tinggal proposal aja ya sama surat konfirmasi. Nominal itu udah disetujui, Om. Printer sekian sama nominal udah disetujui. Ya, pokoknya kita ngajuin aja, masalah disetujui kan nanti urusan pimpinan Epson. Minimal ya udah seperti kemarin nanti dicek ke Kang Tatang yang Sumpah Pemuda kemarin 3 juta udah cair apa belum? Kan udah lama juga itu 28 Oktober. Ya. Ya. Sampai Mas Edwinnya ya. Oke. Ya. Baik, teman-teman. Ada lagi sebelum saya tutup? Ini Om Jai, tim SMA saya minta rapat lagi setelah ini. Oke. Mau pakai Zoom apa mau pakai WA? Zoom dari saya aja. Oke, siap. Nanti di grup SMA ya teman-teman, sebentar ya. Oke. Baik teman-teman, SMP pakai WA aja ya. Udah lapar. Ya nanti aja lah Om. Iya nanti aja. Nanti ya. aja. SD ya diatur dulu Siska. Udah ada materi. SMK Pak Nur Solim, yang SMK digiatin lagi Pak Nur. Biar di say hello. Ya, makasih semuanya atas kehadirannya Mas Firman. Mudah-mudahan ekspornya kegiatannya berjalan lancar Pak Sam. Amin. Musika, Pak Angga, Pak Asep, Bu Des, Pak Simon, Pak Abdullah, Bu Lilis, Bu Maria, Bu Des kedua ya. Dan Mas Petio dan TV Andi, terima kasih. Om Jai, aduh, lupa saya tadi lagi satunya ini apa namanya? Buku penggerak itu loh. Apa bukan buku sekolah penggerak itu kan menerapkan kurikulum 2021. Apakah kita udah mengantisipasinya? Kan saya udah share kemarin tuh waktu saya ikut pelatihan halal baru. Udah jadi di bukunya, tapi kok masih kering ya kayaknya, masih belum sesuai dengan harapan menurut pandangan saya sih ya. Ya memang masih bagus. Kan mereka cuma 2 jam Pak Sam. Buku-buku SMA yang dari sekolah penggerak udah saya share kan kemarin di sudah kita jauh kemana-mana. Karena mereka dibikinnya sistem loro jonggrang ke semalam. Dan saya malah lengkap itu. Malah lengkap. Iya. Buku-buku itu dari itu yang buat untuk yang SMA itu teman saya itu sama-sama IN. Ya, desainer kan mungkin karena sistem kebut semalam kali Om Jai bikinnya ya. Jadi jangan berkecil hati, ada pesaing baru, jadi belum begitu inilah gitu. Kita bisa memantau. Alhamdulillah saya kaji isinya gitu, Om Jai. Kita bisa ya Zoom ya Pak Sam ya. Boleh Bu. Tapi saya nutup gigi ya, gigi saya udah bolong Bu. Nggak apa-apa, jangan malu kan daripada malu-maluin nanti. Insya Allah enggak lah. Malu enggak lah ya. Kan nggak kelihatan Pak giginya. Pakai masker aja Pak. Tuh kayak aku Pak. Kayak aku pakai masker nih. Tuh. Iya ini saya pakai masker nih. Nih saya pakai masker nih. Mana nggak kelihatan? Dibuka. Nah, begitu nggak kelihatan. Oke, sekarang sesi foto bersama ya. Tolong dibuka kameranya semua. Kita foto. Yang kameranya belum terbuka, Pak Sam, Pak Nur Solim, Pak Bambang. Tolong dibuka dulu kameranya, kita mau sesi foto. Saya suka dengan topinya Om Jai. Joro. Oh, ini kan dari Zoom, Bu. Iya, tahu saya. Saya mau pakai kumis Itu Zoro beneran apa bagaimana tuh? Atau ditempel? Itu pakai Zoom, Pak. Itu pakai Zoom. Pakai Zoom, Pak. Saya aja tadi pakai maskernya pakai Zoom, Pak. Saya nggak boleh kalau buat foto ya. Saya ini dulu deh. Tahun dulu. Ya, baik.
Satu, Pak Sam mana tadi udah ada fotonya, sekarang hilang Pak Sam fotonya. Oh, udah ada situ. Oh, tuh ada. Oh, ada Udah dua, buka pakai dua itu. Ya, baik. 1, 2, 3. Yang lain tolong takutnya buatan saya kurang bagus nih. Ya. Pertama soal keluar itunya. Tutup. Udah? Udah belum nih? Selamat istirahat, sampai ketemu lagi di rapat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya langsung